Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ibu-ibu. Saya ucapkan pertama-tama adalah mohon maaf dikarenakan pelayanan, jadi kami harus menunda siaran live streaming Asah Asuh Asi yang mungkin seharusnya dilaksanakan pukul 10 tetapi mundur menjadi pukul 11. Terima kasih sudah bergabung ibu-ibu yang selalu menunggu dan selalu berpartisipasi pada acara Asah Asuh Asi. Anak sehat, anak hebat, anak sehat, ibu hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penanganan hidrosefalus pada anak. Hidrosefalus ini merupakan suatu kelainan terutama di organ kepala. Dan telah hadir bersama saya Dr. Gezar Arsika, spesialis bedah syaraf. Selamat pagi, Dok. Dr. Gezar. Beliau adalah ahli bedah syaraf, jadi pelayanan yang dilakukan tidak main-main karena menyangkut isi kepala seseorang. Ya. Selamat pagi Dr. Gezar. Pagi dok. Yes. Nah, terkait pelayanan atau penanganan hidrosefalus pada anak nih dok. Ya. Sebenarnya overview sedikit dok, kejadian hidrosefalus ini seberapa sering atau seberapa banyak dok? Untuk kejadian untuk hidrosefalus ini cukup sering kita temukan. Tiap minggunya hampir ada selalu operasi hidrosefalus yang kita lakukan di Muarti atau rumah sakit sejaring di sekitar Solo ini. Iya. Berarti 1, 2 tuh selalu ada ya dok? Ada. Lebih bahkan mungkin dok? Bahkan lebih. Baik. Berarti suatu kejadian yang cukup sering ya dok? Iya. Mayoritas dok, kecelakaan, kelainan bawaan, atau kejadian-kejadian tertentu dok, misalnya penyakit tertentu. Sebenarnya kalau hidrosefalus ini nggak hanya menyerang untuk kasus pada anak-anak aja, tapi bisa semua umur. Baik, Dari anak-anak, dewasa, bahkan orang tua juga bisa terkena hidrosefalus. Baik, karena mungkin ibu-ibu di sini terkait apa namanya dok ya, anak nih dok ya, Ya. terutama anak nih dok. Sebenarnya apakah misal jatuh jadi hidrosefalus atau kelainan dari lahir, kan beberapa kita menemukan yang sudah dari lahir dengan bentukan kepalanya lebih besar dibanding anak seusianya. Lebih banyak mana dok? Lebih banyak untuk kasus pada anak-anak, lebih banyak kelainan dari lahir biasanya kita dapatkan. Ya, jadi pertumbuhan kepala yang progresif membesar. Setelah kita lakukan evaluasi CT scan, kita dapatkan ada kelainan hidrosefalus. Biasanya seperti itu. Baik. Karena alirannya atau biasanya mayoritas memang karena kalau pada kelainan kongenital itu biasanya karena ada kelainan di struktur saluran drainase daripada LCS-nya. Biasanya ada penyempitan di daerah aqueductus silvii-nya. Jadi cairan LCS-nya nggak bisa mengalir secara sempurna, akibatnya tertampung, makin lama kepalanya makin besar. Jadi sampai ya maaf kalau anak-anak itu memang ubun-ubun besarnya belum menutup ya? Ya, justru karena itu karena masih bisa melar. Ya, melarnya itu untuk kompensasi penambahan volume intrakranialnya. Baik. Dan berarti buat ibu-ibu yang sudah bergabung, sering dijumpai keadaan hidrosefalus ini terutama pada kelainan bawaan ya. Memang kelainan bawaan yang cukup sering itu terkait infeksi selama kehamilan mungkin ya dok? Bisa juga, gitu bisa. Nah, apakah bisa dok, lahir ibu-ibu ini pasti kan, ya maaf bagi beberapa ibu-ibu yang mungkin kurang beruntung dok, lahir anaknya hidrosefalus, pertanyaan pertama orang tua ini kan, dok anak saya langsung dioperasi, bisa? Sebenarnya untuk penata laksanaan untuk hidrosefalus semakin kita cepat lakukan tindakan, prognosisnya juga semakin baik. Jadi nggak memandang usia sebenarnya. Lahir langsung misalnya? Bisa. Beberapa kasus konsulan dari teman sejawat Obgyn waktu ibu-ibu waktu mengandung sudah terdiagnosis anaknya dari USG hidrosefalus. Jadi ketika dilahirkan langsung kita konfirmasi lewat CT scan, ternyata memang benar ada hidrosefalus, kita operasi. Baik, berarti model pertama yang harus kita punya selain klinis mungkin tadi pencitraan ya dok? Ya, betul. Seberapa penting misalnya pencitraan di daerah itu kan belum tentu ada MRI, belum tentu ada CT scan. Iya. Nah, seberapa penting model misalnya boleh nggak dok foto kepala saja? Untuk foto kepala ronsen skala itu sebenarnya sensitif hanya untuk melihat kondisi tulang, tapi untuk melihat kondisi apakah ada kelainan di intrakranial atau di otaknya sebenarnya saya agak nggak bisa.
Jadi minimal kalau ingin mendiagnosis anak tersebut ada hidrosefalos apa enggak, minimal pakai USG. Baik. Ya. Berarti malah USG kepala. USG, ya. Nah, ini mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang atau pemirsa yang menonton Muardi Asa Asuh Asi ini agak mungkin mendengarnya, loh kok USG bisa? Iya. Seberapa bisa lebih tepat dibandingkan sama tadi foto kepala misalnya? Yang paling golden standard memang MRI. Ya. Tapi karena MRI pada kasus anak-anak, karena durasi MRI itu pemisahannya lebih panjang, jadi kita lebih prefer CT scan karena lebih singkat pemisahannya. Tapi kalau memang nggak punya MRI atau CT scan, kita bisa melakukan USG karena pada anak-anak bayi itu ubun-ubunnya masih terbuka, jadi kita bisa lihat apakah ada kelainan hidrosefalos apa enggak lewat USG. Ya. Kita ucapkan terima kasih buat sobat Asah Asuh Asi yang sudah bergabung di Facebook. Ada Pak Dwi Kristanto dari mana ini? Nggak ada tulisannya. Sarjono Sarjana, Playover Palur hadir. Kemudian dari ibu-ibu yang sudah bergabung di Instagram ada Mala, Widiva, Uswa, Otnil, kemudian Aditya, Maria Ruli Stella, Rokman Yuri, Dini, dan Irfani Prihadi. Nah dok, kalau kita bicara masalah tadi ya dok, yang lahir kemudian dengan kelainan bawaan, itu kan langsung terlihat dok. Ya. Sebenarnya ada parameter apa yang harus rutin dilakukan? Misalnya ibu-ibu lahir, anaknya lengkap, misalnya terlihat normal, tetapi ada juga yang mungkin di akhir-akhir dok, atau di selama tumbuh kembangnya dia. Kalau untuk pengamatan dok, apa yang harus ibu-ibu rutin lakukan dok? Sebenarnya untuk pengamatan pada kasus anak-anak mungkin relatif agak sulit gitu dok, karena kadang-kadang tiap tumbuh kembang tiap anak juga kadang-kadang berbeda. Jadi yang paling gampang kita awasi itu sebenarnya lingkar kepala. Itu ada patokannya untuk umur sekian, harusnya lingkar kepalanya range-nya antara sekian sampai sekian. Kalau memang ternyata melebihi dari range yang normal, ya kemungkinan kita curiga mungkin ada kelainan di sisi otaknya. Baik, berarti untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai anak, itu jangan lupa untuk mengamati pertambahan lingkar kepala yang sudah ada di dalam buku kesehatan ibu dan anak yang diterbitkan oleh Kemenkes. Di situ ada 2 kurva, ada kurva WHO dan juga ada kurva Nelhaus. Jadi selain berat badan, panjang badan atau tinggi badan, ternyata lingkar kepala ini cukup penting, vital ya dok ya. Dok. Baik. Nah kalau tadi lingkar kepala diukur, kemudian dok, kalau jatuh nih dok, ibu-ibu mungkin hampir mengalami bahwa setiap anak itu pasti terjatuh lah dari tempat tidur, kemudian atau dia lagi belajar jalan terjatuh, kepalanya terpentok apa, itu sebagaimana pengaruhnya? Apakah mungkin dok bisa jadi kepalanya membesar dok? Kalau kepalanya membesar pasca trauma, biasanya pada anak-anak itu ada subgaleal hematom biasanya, atau mungkin pada anak-anak yang kebetulan ada kelainan koagulasi bisa progresi pembesaran daripada kepalanya, karena kemungkinan dengan anak-anak yang punya kelainan hemostasis itu kalau terbentur sedikit aja bisa menimbulkan cedera atau perdarahan yang cukup signifikan di daerah otak. Bisa jadi hidrosefalus dok? Jangka panjangnya kemungkinan bisa tuh dok ya. Nah tindakan dok nih, misalnya maaf, kadang-kadang kan ibu-ibu memang sulit nih membedakan apakah ini karena jatuh, kemudian apakah ini memang karena kelainan bawaan. Sebenarnya ubun-ubun itu dok sampai kapan sih dok lembek? Kan bapak-bapak kadang-kadang yang lebih dok, kok anak saya ubun-ubunnya kepalanya kok kayak masih bisa gerak-gerak. Itu sebenarnya penutupan paling lambat 18 bulan paling lambat penutupan daripada ubun-ubun. Berarti ubun-ubun itu selama sampai 18 bulan normalnya tetap terbuka ya dok? Apa yang terjadi kalau menutup dok? Lah, kalau ada kelainan yang penutupan ubun-ubun lebih dini, itu kita sebutnya sebagai craniosynostosis, kelainan yang lain daripada hidrosefalus. Tapi tetap bisa tadi hidrosefalus juga dok? Enggak? Ada. Ada hidrosefalus pada craniosynostosis, ada. Baik. Nah, ada juga yang sering kita mungkin lihat beberapa video, foto-foto di media sosial terkait penggalangan dana ya dok. Hidrosefalus itu kan ada yang benar-benar kelihatan gede, ada yang benar-benar kayak cairan, yang mungkin kayak di luar kepalanya sendiri ya dok ya.
kayak apa hidransefali Oh, itu, hidran, ya. Itu apa bedanya, Dok? Jadi hidran itu adalah fase paling berat daripada hidrosefalus karena volume parenkimnya juga sedikit. Jadi untuk prognosisnya juga nggak terlalu baik pada kasus-kasus yang hidransefali. Oh, berarti hidransefali itu merupakan lanjutan dari Ya, hidrosefalus atau yang delay penanganan juga bisa, atau memang dari awal memang ada agenesis dari pembuluh darah selama embriologi, jadi nggak terbentuk parenkimnya sehingga terisi oleh cairan. Baik, sebenarnya Dok, kalau pembentukan otak, pembentukan kepala itu biasanya di trimester berapa, Dok? Di minggu keberapa dari Untuk trimester pertama sudah mulai ada pembentukan dari otak sih. Berarti itu vital buat teman-teman yang sedang hamil mungkin yang menonton. Berarti trimester pertama itu segitu pentingnya ya, Dok ya. Terutama penting trimester pertama dan ketiga biasanya penting ya. Terutama dengan mencukupi kebutuhan mikronutrien. Ya, Dok ya. Asam folat itu salah satu penyebab terbanyaknya ya, Dok, defisiensi ya, Dok ya. Baik. Ada pertanyaan, Dok, dari Tantri Hapsari. Dok, apakah hidrosefalus bisa diketahui sejak kehamilan? Apa penyebabnya ya, Dok? Ya, bisa sih. Seperti tadi waktu kita antenatal care ke spesialis kandungan, biasanya kita dilakukan USG kan sebenarnya. Jadi dari USG itu bisa ketahuan adakah ventriculomegaly apa enggak. Biasanya pada trimester ketiga ya, biasanya. Iya. Kalau trimester awal tadi belum ya, paling baru terbentuk apa enggak ya? Iya. Dan yang sering kalau nggak salah kalau di trimester ketiga terlambat ada yang anencefali segala macam tuh, Dok? Anencefali bisa. Baik, berarti buat Ibu Tantri bahwa hidrosefalus ini bisa disebabkan tadi ya karena infeksi infeksi pada saat proses kehamilan ya. Atau juga mungkin karena defisiensi mikronutrien ya. Jadi pemantauan selama kehamilan ini penting ya, Dok. Iya, betul. Baik, dari si Safira Rizka, Dok, hidrosefalus ini apakah merupakan penyakit keturunan? Apakah bisa disembuhkan, Dok? Sebenarnya kalau hidrosefalus ini bukan terkait sama kelainan kromosom sih. Jadi bukan kelainan keturunan. Jadi dia murni karena ada bisa yang paling banyak penyebabnya karena faktor infeksi selama kehamilan. Terus yang kedua memang karena ada kelainan pembentukan atau kecacatan otak selama embriologi seperti itu, tapi nggak diturunkan secara kromosomal. Ya, berarti terutama tadi pemantauan selama hamil, karena pembentukannya itu terganggu ya, Dok. Kalau misalnya hidrosefalus ini ya, Dok. Infeksi, Dok, tadi kalau sedikit membahas mungkin disebabkan oleh infeksi. Apa yang terbanyak biasa, Dok? Kan ibu-ibu jarang nih melakukan screening rutin ya, Dok ya. Iya. Kalau boleh direkomendasikan apa, Dok? Biasanya kita paling sering tokso itu, Dok. Tokso, rubella, cytomegalovirus, herpes virus itu ya, Dok. Itu biasanya merupakan satu paket. Berarti buat teman-teman yang sedang program hamil tentunya untuk lebih waspada ya, Dok ya. Betul. Periksa dulu screening infeksi pada saat kehamilan, kemudian USG yang teratur. Nah, Dok, dengan adanya misal, Dok, dari USG ini kan memang saya sendiri beberapa kali misalnya ini curiga lahir dengan hidrosefalus ya, Dok. Tidak semuanya sih memang ya, Dok. Begitu lahir ya alhamdulillah mungkin sebagian besar juga masih kita pantau aja, memang ada sebagian kecil yang benar lahirnya hidrosefalus. Penanganan pertama, Dok, kalau mungkin terjadi atau terjadi pada teman-teman yang di daerah gitu, Dok. Penanganan pertama nggak ada yang spesifik sih, kecuali langsung dibawa ke sarana yang punya diagnostik pemeriksaan lebih lanjut seperti CT scan lah minimal. Karena bentukan hidrosefalus itu kadang-kadang ada kelainan dari USG kita temu ada ventriculomegaly, tapi nggak bisa kita pastikan mana ventrikel yang sisi mana yang lebih besar. Jadi biasanya kita konfirmasi selalu lewat CT scan. Baik, berarti tindakan pertama adalah cari pencitraan ya, Dok. Iya. Tentunya setelah bayinya distabilkan, pastikan suhunya baik, tidak ada gangguan pernapasan ya, dan transportable tentunya ya, Dok ya. Nah, ada pertanyaan lagi, Dok. Saat hamil dari Maharani Citra, bisa tidak kita melakukan pencegahan agar anak tidak lahir hidrosefalus, Dok? Pencegahan mungkin check up daripada laboratoriumnya ya, cek
apakah ada infeksi enggak, seperti itu. TORCH tadi Ibu Maharani. Iya. Kemudian USG tadi ya dok ya. USG Kemudian rutin. mencukupi makro dan Ya, mikronutrien nutrisinya, selama kehamilan. Dan yang terakhir tidak Iya. lupa selalu berdoa Betul. kepada Yang Maha Kuasa ya. Pertanyaan lagi dok dari Lintang Gumilang 88. Selamat pagi dok, terima kasih ilmunya. Dok mau bertanya, apakah anak dengan hidrosefalus memang umurnya terbatas? Karena banyak yang bilang cuma bisa bertahan sekian tahun. Ini gimana nih dok? Ini sebenarnya ada pasien juga sih yang sampai dewasa pun masih bisa beraktivitas, bahkan sudah selesai sekolah. Jadi prognosis pasien dengan hidrosefalus itu tergantung sebagaimana seberapa cepat kita lakukan penanganan. Semakin cepat semakin baik prognosisnya. Terus yang kedua, seberapa tebal parenkimnya. Jadi kalau memang pasien datang dengan kondisi yang hidrancepali justru prognosisnya nggak terlalu baik dibandingkan yang hanya hidrosefalus biasa. Seperti itu. Berarti dua tadi ya dok. Kalau memang datangnya maaf dengan hidrancepali mungkin mungkin lebih seperti berat yang ya, Dok, ditanyakan itu, umurnya mungkin memang terbatas karena memang ada kelainan parenkimnya yang hanya tipis itu tadi, jadi nggak bisa tumbuh. Nah, dengan statement ini saya tertarik dok, bertahan sekian tahun. Dengan adanya hidrosefalus nih dok, apa aja yang bisa keganggu dok? Hidrosefalus nih ya dok ya? Biasanya sih menyerang ke tumbuh kembang, pasti ada delay dari motoriknya, sensoriknya. Tergantung lokasi? Bukan tergantung. Enggak dok? Enggak juga sih. Kalau perdarahan kan mungkin ada lokasinya. Ya. Kalau hidrosefalus sendiri dok? Enggak spesifik seperti lokasi perdarahan. Oh. Jadi pada hidrosefalus kan tekanannya kan intrakranial itu meningkat secara general. Iya. Beda ya dok? Ya beda dengan perdarahan kan hanya lokasi tertentu, berarti lokasi tersebut yang memberikan efek kelainan di kemudian hari. Beda dengan hidrosefalus. Baik, berarti kalau hidrosefalus itu merupakan general ya dok ya? Iya betul. Tidak vokal di satu satu itu sisi. enggak? Oh iya. Nah kalau hidrancepali dok, kenapa dokter tadi menggarisbawahi hidrancepali ini juga berat atau fase lanjutan dari hidrosefalus, dan dengan terbatasnya usia ini apa yang dipengaruhi hidrancepali dok? Hidrancepali itu sebenarnya kita kebanyakan sih lakukan tindakan apa-apa sebenarnya. Konservatif ya dok? Iya. Karena kalaupun kita lakukan tindakan operasi seperti pemasangan selang, itu komplikasi pasca tindakan operasinya cukup banyak. Karena parenkimnya otaknya cukup tipis, jadi resiko setelah kita pasang selang, rembes dari sela-sela selang itu cukup tinggi, sehingga nantinya jadi infeksi, terus lukanya jadi jelek dan lain-lain. Jadi biasanya kita konservatif tuh. Baik. Kalau hidrancepali cenderung konservatif, tapi hidrosefalus diupayakan dengan tindakan. Nah, apakah semua hidrosefalus harus dioperasi dok? Nah itu tergantung seberapa berat tingkatan daripada hidrosefalus. Tapi kalau sudah masuk ke hidrancepali, kita nggak lakukan tindakan operasi. Nah, kalau ngomong seberapa berat, tingkatannya apa ya dok? Ada hidrosefalus, hidrancepali, sama normal pressure hidrosefalus. Normal pressure itu biasanya kita dapatkan pada kasus-kasus orang tua. Oke, kalau anak remaja misalnya dok, bisa nggak dok normal pressure? Oh, nggak bisa. Biasanya pada kasus-kasus orang tua karena apa? Karena atrofi daripada otaknya. Jadi otaknya sudah atrofi, kesannya ventrikelnya dilatasi. Padahal dilatasinya ventrikel itu karena atrofi daripada otaknya, bukan karena akumulasi cairannya. Jadi TIK-nya tetap normal. Oh, nah ada juga dok yang hidrosefalus ini kan dikaitkan tadi dokter bilang sama mungkin bisa perdarahan, kemudian atau tadi trauma nih dok. Sebenarnya dari trauma tadi dok, apa yang pengaruhnya terhadap otak sehingga bisa bikin hidrosefalus tadi dok? Trauma biasanya pada kasus-kasus yang kebetulan pasien tersebut punya misalnya aneurisma. Ya. Ada aneurisma, kena trauma sedikit. Cukup karena aneurisma itu kan kelainan bawaan. Dari awal memang sudah ada kelainan bentuk daripada pembuluh darah arterinya. Ketika terkena benturan, pecahlah aneurisma yang terjadi SAH, subarachnoid hemorrhagic. Akibatnya penyerapan daripada cairan otaknya terganggu, sehingga terjadilah hidrosefalus di fase kronisnya. Seperti itu. Berarti tadi ada juga yang memang diinjus gitu ya dok? Ya. Sama kejadian trauma, tetapi kebetulan bahwa punya kelainan bawaan aneurisma tadi. Nah, terkait screening nih dok, mungkin juga
ternyata otak ini segitu kompleksnya, Dok. Iya. Apakah bisa, Dok, anak sehat, misalnya ada seseorang baru lahir anaknya, kemudian, Dok, boleh nggak saya screening CT scan kepala, Dok? Silakan, nggak apa-apa. Boleh ya, Lebih Dok, baik lagi MRI karena radiasinya cukup nggak ada jika dibandingkan CT scan. Tapi tadi butuh mungkin pendampingan sama tes Ya, anestesi. betul, Ya. Oke. Ada pertanyaan dari Dewi, tanya Dewi, Dok, hidrosefalus ini akan selalu terlihat sejak anak baru lahir atau bisa saja muncul ketika anak sudah di atas 1 tahun? Nah, ini bagus nih. Jadi macam-macam hidrosefalus itu cukup banyak. Tapi secara garis besar dibagi jadi 2. Yang pertama karena kelainan penyerapan daripada cairan otaknya, biasanya karena kasus infeksi. Terus yang kedua karena ada sumbatan. Lah, sumbatan ini macam-macam, karena yang tadi saya bilang seperti ada penyempitan daripada saluran itu termasuk ke sumbatan. Tapi bisa juga misalnya hidrosefalus muncul di atas usia 1 tahun, bisa juga karena anak tersebut biasanya ada tumor. Ada tumor, biasanya paling sering anak-anak itu tumor di otak kecilnya. Karena ada tumornya makin lama makin besar, aliran daripada cairan otaknya terganggu, terjadilah hidrosefalus karena pendesakan tumornya itu tadi. Berarti tumor juga tadi perdarahan bisa jadi hidrosefalus. Sekarang Dokter Gejar juga ternyata menyebutkan tumor itu juga karena pendesakan bisa jadi hidrosefalus. Iya. Cukup sering pada anak-anak hidrosefalus itu karena kelainan struktur salurannya atau karena desakan daripada tumornya. Cukup sering ya anak-anak. Ya, baik, Dok. Nah, secara pasti tentunya setelah tadi ya diagnostik, Dok. Ya. Setelah diagnostik entah rekomendasi paling direkomendasikan tuh adalah MRI. Ya. Kemudian yang kedua tadi bisa dilakukan CT scan. Kemudian yang paling mungkin bisa tersedia di mana-mana mungkin USG. Iya. Tadi, Dok. Oke, sudah terdiagnosis nih, Dok, hidrosefalus. Nah, sering juga, Dok, infeksi ini terkait juga yang bikin hidrosefalus. Saya sering mungkin kerja dari bagian anak kerjasama dengan dari bedah saraf itu kan kalau post meningitis, encephalitis yang tentunya orang-orang memandang gampang, radang otak. Nah, kenapa nih, Dok, radang otak sedemikian rupa bisa jadi hidrosefalus lagi nih, Dok? Ya, jadi kalau radang otak itu kan biasanya ada infeksi di saluran daripada sistem cairan daripada otaknya, sehingga akan mengganggu penyerapan. Biasanya karena infeksi, biasanya ada debris atau kotoran di cairan otaknya, sehingga akan menutup atau akan membuat inflamasi di villi arachnoidnya, sehingga penyerapan daripada LCS-nya akan terganggu. Berarti sirkulasi si LCS tadi mampet, Dok, logikanya. Iya. Karena tadi ada sisa radang mungkin ya, Dok? Sisa peradangan atau bahkan infeksinya masih berlanjut, sehingga akan menyebabkan gangguan penyerapan daripada LCS-nya. Menarik nih, berarti 3 hal nih, Dok, ya. Tadi perdarahan, tumor, dan ternyata ini infeksinya adalah infeksi yang didapat, terutama kalau meningitis atau encephalitis ya, Dok, ya. Iya. Baik. Dan terutama tadi yang paling utama adalah yang paling sering adalah infeksi pada saat kehamilan, ya, Dok, ya. Iya. Nah, oke, setelah diagnostik, kemudian pasien ini kan pasti datang untuk meminta pendapat, meminta terapi, terutama ke dokter bedah saraf nih, Dok. Yang paling pertama nih, Dok, kalau kita urut dari tadi kelainan bawaan ya, Dok, karena infeksi kehamilan, biasanya apa, Dok, penanganannya, Dok? Itu tergantung umur. Sebenarnya kita punya 3 modalitas terhadap tata laksana hidrosefalus. Ini maksudnya operasi, ada 3 macam operasi. Yang pertama yang paling sering kita lakukan adalah shunting. Shunting itu pemasangan selang. Di bawah kulit nggak kelihatan selangnya. Biasanya belakang telinga sini ya, Dok? Ya. Jadi kita masukkan selang ke dalam ventricle, terus kita alirkan ke perutnya. Itu shunting. Terus yang kedua shunting juga, tapi kalau memang itu terbukti infeksi, kita alirkan keluar, yang kita sebut sebagai EVD, external ventricular drainase. Berarti keluar nih, Dok? Ya, kalau itu infeksi kan nggak bisa kita alirkan ke perut, karena kalau kita alirkan ke perut akan bikin perut kita jadi terinfeksi juga akhirnya. Makanya kita alirkan keluar. Itu yang disebut sering drain itu ya? Ya, EVD, external ventricular drainase. Terus yang ketiga yang paling baru di antara 2 sebelumnya ini tadi, kita lakukan ETV. Dengan endoskopi kita jebol dinding daripada ventricle 3-nya, sehingga akan kita bikin bypass. Ini hanya bisa kita lakukan pada yang gangguan aliran, misalnya ada tumor atau ada penyempitan di
sistem cairan otaknya, itu baru bisa kita lakukan endoskopi. Di Muardi udah bisa, Dok? Bisa. Buat teman-teman atau ibu-ibu yang maaf mungkin kurang beruntung berhadapan dengan kasus hidrosefalus, bisa datang ke Poli Bedah Syaraf RSUD Dr. Muardi. Itu ketemu di sini ada tim dari KSM Bedah Syaraf ya, Dok ya. Nanti bisa kalau memungkinkan tentunya dilakukan tindakan yang disebutkan oleh Dr. Gizar tadi. Nah, Dok, kalau ngomong tindakan yang pertama atau sering kita sebut namanya VP shunt ya, ventricle peritoneal. Ibu-ibu atau di sini pemirsa mungkin bingung, Dok, gimana cara dari otak kok disambungkan atau dialirkan ke perut, Dok? Itu kita punya alat, sebenarnya ada alat seperti tongkat panjang, jadi kita masukkan dari perut, menyusuri bawah kulit sampai ke kepala. Ya. Setelah itu selangnya kita masukkan, kita tarik ke bawah. Jadi setelah operasi nggak kelihatan selangnya karena berada di bawah kulit. Nah, kalau selama ini karena mungkin saya hanya pendampingan di Bangsal ya, Dok, itu kan ada advis tertentu harus harus ditekan. Itu apakah semuanya harus ditekan atau memang? Tidak. Secara otomatis kalau memang pasien tersebut ada peningkatan TIK yang berjalan, maksudnya itu akan mengalir secara otomatis. Kecuali nanti misalnya ada pasien ada keluhan yang sebelumnya baik-baik aja, tiba-tiba muntah-muntah, gelisah dan lain-lain, itu baru bisa kita evaluasi dari chambernya kita sebut. Jadi kita pompa untuk mengevaluasi apakah selangnya itu bekerja dengan normal apa enggak. Nah, berarti tadi untuk mengevaluasi kita melihat klinis pasien. Ya, betul. Selalu tanda-tanda utamanya apa sih, Dok? Dok, ini kan orang tuh tidak bisa mungkin setelah operasi di rumah nggak bisa serta-merta menilai ini mampet atau enggak ya, Dok? Ya, betul. Tanda klinis yang paling sering apa, Dok? Yang bilang ini wah curiga. Mungkin dari awal yang paling dini keluhan biasanya pusing kalau pasien tersebut bisa berkomunikasi, anak tersebut ya. Tapi kalau memang masih belum bisa berkomunikasi, biasanya rewel. Kita kasih susu yang biasanya diem dengan pemberian susu tapi masih tetap rewel. Itu harus kita curiga, mungkin ada sumbatan. Nah, tadi dokter menyebut muntah. Ya, apa bedanya nih, Dok? Muntah hidrosefalus atau muntah ya namanya mungkin kita menghadapi anak di bawah 6 bulan kadang ada yang sering disebut gumoh gitu ya. Iya. Bedanya apa, Dok? Biasanya kalau muntah karena peningkatan TIK itu agak proyektil. Kalau gumoh kan hanya meler aja, tapi kalau karena peningkatan TIK biasanya dia akan agak menyemprot. Dan bisa berulang kali ya, Dok? Bisa berulang kali. Perhatikan apabila anak muntah karena peningkatan tekanan di dalam otak itu menyemprot ya, Dok. Sedangkan kalau mungkin karena gangguan pencernaan atau gumoh itu relatif tidak menyemprot. Nah, terus, Dok, misalnya setelah muntah nyemprot, anggaplah kejadiannya di rumah. Penanganan apa di rumah yang paling bisa dilakukan, Dok? Penanganan sebaiknya cepat dibawa ke pelayanan medik terdekat sih. Seperti itu. Untuk dievaluasi. Berapa gold standar nggak ada, Dok? Nggak ada sih. Ini ya nggak ada gold standar. Nggak seperti kasus stroke yang punya golden standard. Tapi kalau hidrosefalus nggak ada. Sambil lebih cepat kita lakukan kesadarannya ya, Dok. Ya. Itu tadi kalau kita ngomong pipisan. Nah, ada pertanyaan, Dok, dari Vero Wikamia. Dok, bagaimana dengan tengkorak kepala anak dengan hidrosefalus? Apakah membesar tengkoraknya, Dok? Tengkorak pada kasus anak-anak juga ikut membesar seiring penambahan akumulasi daripada cairan kalau nggak segera ditangani. Karena ubun-ubunnya pada anak-anak kan masih belum menyatu, belum fusi. Jadi ketika terjadi penambahan cairan otak, dia akan lebih gampang teregang dan nanti penampakannya kepalanya juga akan lebih besar jika dibandingkan anak seusianya yang normal. Dan berarti tidak menyatu selamanya ya, Dok? Sampai maaf dia ikut tambah besar tidak nutup ya, Dok? Iya, agak terbuka suturannya, nanti bisa sih kalsifikasi tapi bentuknya nggak terlalu baik biasanya. Nah, bentuk kepala sendiri kalau kita ngomong hidrosefalus ini macam-macam kan, Dok? Iya. Ada brachycephaly misalnya. Ya. Apa bedanya, Dok, dari bentuk-bentuk kepala? Mungkin teman-teman juga sering lihat nih di medsos nih, Dok. Ada bentuk kayak love. Ya, Dok. Ya. Ada yang bentuknya maaf bener-bener nggak beraturan. Ya. Ada yang bener-bener bentuknya apakah ada? Sebenarnya bentuk yang nggak beraturan tersebut tergantung dari sisi bagian mana suturan yang menyatu lebih dulu. Terkait tadi pertanyaan tulang tengkorak ini ya. Jadi itu akan mempengaruhi bentuk kepala pada pasien-pasien tersebut.
berarti bentuk kepala itu tadi terkait penutupan yang mungkin tidak sempurna dan klasifikasinya disebutkan oleh Dokter Geser tadi tidak baik ya dok ya. Nah dok, dari Dharmaga Yoga dok, apakah anak hidrosefalus bisa sembuh dan tumbuh normal? Ada beberapa pasien saya yang sampai dewasa bisa mengikuti pelajaran dengan baik, tumbuh menjadi sekolah, remaja sebagaimana mestinya. Ada. Dengan tidak ada sequel gitu dok? Ada. Mungkin di beberapa kognitifnya mungkin agak terlambat, tapi cukup bisa mengikuti. Dari laporan orang tuanya cukup bisa mengikuti sekolahnya jika dibandingkan teman-temannya, nggak terlalu tertinggal. Baik dok. Nah, tadi kan kita udah membahas penanganan pertama adalah VPSHA, yang kedua tadi kan EVD tadi ya. EVD kalau infeksi. Kalau dia disebabkan oleh infeksi dok. Nah, EVD ini tadi kan dipasang alat, kemudian drainnya kalau mungkin kita sering lihat di bangsal kan ya bahasanya ngewer-ngewer. Kadang-kadang kan orang tua juga takut sendiri kan dok, dia cuma membayangkan dioperasi kepalanya, kemudian post-op shock ngelihatnya, loh anak saya kok di kepalanya keluar selang nih dok. Berapa lama dok kalau yang untuk yang kedua ini dok dipasang selang? EVD itu ada karena dia sifatnya eksternal, jadi resiko infeksinya juga akan lebih tinggi karena dia terekspos oleh selangnya, terekspos oleh dunia luar. Jadi resiko infeksinya akan tinggi. Jadi biasanya maksimal 2 minggu kita pasang. Nanti dilepas lagi. Nanti dilepas lagi kalau ternyata selama perawatan kultur daripada LCS-nya enggak, kumannya menghilang atau steril, kita bisa lakukan pemasangan selang permanen VPSHA. Tapi kalau ternyata masih ada infeksi, kita pindah di sisi yang kontralateralnya, EVD-nya. Pindah ke sisi sebelahnya setelah 2 minggu. Iya, kalau masih ada infeksinya. Nah, dok, gimana taunya bahwa di cairan otak itu masih ada infeksi? Yang paling cepat hasilnya biasanya kita lakukan analisa LCS. Oh, berarti kita lakukan pemeriksaan dari... Iya, kita ambil. Biasanya kalau kita memang curiga dari awal pasien tersebut ada hidrosefalus karena infeksi, biasanya kita ambil cairan otaknya, kita periksakan ke laboratorium. Fungsi lumbal ya dok ya? Ya, dari fungsi lumbal juga bisa, atau dari operasi langsung kita ambil cairannya, langsung kita periksakan juga bisa. Atau tadi dari cairan yang dibikin drainase. Ya, dari EVD itu nanti kita triway-nya kita buka, kita alirkan, kita periksakan juga bisa. Baik. Nah, sering juga dok kita menghadapi bahwa tidak boleh dilakukan pemeriksaan fungsi lumbal apabila ada tekanan intrakranial yang meningkat dok. Sejauh mana dok? Tidak bolehnya mutlak atau boleh tapi misalnya anggaplah dilakukan, apa efeknya dok? Sebenarnya kalau kita lakukan lumbal fungsi itu akan membuat perbedaan tekanan antara sumsum tulang belakang dengan intrakranial. Nah, kalau ketika terjadi perbedaan tekanan yang signifikan mendadak dan tiba-tiba, biasanya kita takutkan ada herniasi tonsiler. Jadi ada bagian otak kecil yang masuk melewati foramen magnum. Seperti itu. Ke bawah tuh otaknya? Iya. Bisa tuh dok? Bisa, karena saking tingginya tekanan kepala, kemudian kita lakukan fungsi daripada lumbal sehingga tekanan di spinalnya kan menurun. Akibatnya yang tekanan tinggi akan bergerak menuju ke tekanan yang lebih rendah. Mencari sesuai gaya gravitasi juga dok? Iya, terjadilah herniasi. Efeknya dok? Biasanya nggak sadar nanti pasiennya. Ada gangguan ekstremitas, kelemahan anggota ekstremitas. Iya. Baik, ternyata penanganan hidrosefalus ini kompleks ya dok ya? Iya. Karena menyangkut isi kepala orang. Betul. Nah, ada pertanyaan dok dari Rena Tasya. Selamat siang dokter. Dok, apakah penanganan anak hidrosefalus cukup sekali operasi atau bisa beberapa kali operasi? Dan berapa lama perawatannya sampai dikatakan sembuh? Harapan kita sebagai tenaga medis sih cukup sekali dok. Tapi yang namanya kita lakukan tindakan operasi itu biasanya selalu ada komplikasi. Seperti nantinya bakal buntu. Kita kan nggak bisa menjamin bahwa selang tersebut patensinya akan cukup baik selamanya. Tapi kadang-kadang juga bisa buntu. Nah, kalau buntu perlu kita lakukan revisi daripada pemasangan selangnya. Baik, berarti terkait tindakan ini berapa kali dievaluasi dari satu keadaan selangnya sendiri, dua klinis pasiennya. Klinis pasien yang penting. Baik. Nah, dikatakan sembuh dok. Dokter kan tadi juga bilang ada beberapa pasien yang akhirnya tumbuh kembangnya relatif baik, bisa mengikuti pelajaran.
Parameternya apa biasa, Dok? Parameternya biasanya dari tumbuh kembangnya dia bisa mengejar anak-anak seusianya. Terutama sih. Kognitif ya, Dok? Kognitif, terus gangguan motoriknya gimana, apakah waktu kita pasang selang pada waktu saat lahir, setelah 3 bulan dia bisa tengkurap, terus 4 bulan bisa ngangkat kepala, apakah dia bisa menyusul itu apa enggak. Itu sih target kita. Baik, mungkin beberapa kasus juga tidak ideal waktunya tapi bisa dikejar ya. Ya, betul. Baik. Nah, Dok, ada pertanyaan juga dari Dharma Yoga. Dok, apakah anak hidrosefalus bisa sembuh dan tumbuh normal? Barusan sudah ya, Dok ya? Ya. Dok, mulai usia berapa anak hidrosefalus bisa dioperasi? Apa syaratnya? Sesegera mungkin sih, setelah ketahuan kalau memang pasien tersebut ada hidrosefalus, dari klinis kita konfirmasi sama radiologis ternyata memang benar ada hidrosefalus, bisa langsung kita segerakan untuk lakukan tindakan operasi. Baik, berarti tadi ya lahir langsung pencitraan. Ya. Pencitraan, habis itu dilakukan diagnostik, Ya. ini kelainannya apa? Ya. Kalau memang indikasi Kita lakukan tindakan operasi asal laboratoriumnya mendukung, maksudnya nggak ada kelainan hemostasis dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau kelainan hemostasis, Dok, berarti mungkin paling sering pada anak-anak dengan hemofilia. Iya. Itu sering, apakah bisa juga jadi hidrosefalus, Dok? Hemofilia pada beberapa kasus sih. Karena pendarahannya? Iya, bisa karena pendarahannya. Secara spontan akibatnya ya itu tadi, karena perdarahan kan pasti ada partikelnya. Nah, partikel-partikel kecil itu kalau dia beredar sesuai sama aliran daripada LCS, dia akan menyumbat penyerapan. Sehingga di kemudian hari bisa jadi hidrosefalus. Baik. Nah, sebenarnya, Dok, kalau kita dari tadi bicara tentang aliran cairan otak nih, Dok. Sebenarnya gimana sih, Dok, alirannya tuh, Dok? Wah, kadang kan orang nggak bisa lihat, emang ada, Dok, ya aliran ke otak, ya nggak, Dok? Iya. Itu sebenarnya di otak besar, otak kecil, atau di batang otak gitu, Dok? Semua mengalir dari otak besar, maksudnya awalnya, Dok, tiap dinding ependim daripada tiap ventricle itu akan memproduksi LCS. Dan ditambah lagi ada plexus choroid. Plexus choroid itu hampir ada di semua sistem ventricle. Jadi akan memproduksi LCS. Jadi dari ventricle lateral, ventricle 3, ventricle 4 itu semua bisa memproduksi daripada LCS. Nanti mengalir ke sumsum tulang belakang, setelah itu beredar ke subarachnoid, nanti diserap. Berarti memang normalnya adalah cairan tersebut ada dalam jumlah yang mungkin cukup, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Fungsinya apa sebenarnya, Dok? Cairan otak ini fungsinya apa sih, Dok? Sebenarnya cairan otak itu sebagai barier atau pelindung daripada otak. Bayangin kalau otak itu padat, ketika terkena benturan sedikit aja dia pasti akan cepat. Berarti bisa sifatnya juga sebagai absorber. Ya, absorber. Seperti itu. Ya. Sama sebagai penyampai nutrisi. Salah satunya juga bisa. Apakah itu sama dengan yang disebut mungkin orang sering dengar blood-brain barrier gitu, Dok? Ya, ternyata berarti fungsi otak ini benar-benar kompleks ya, Dok, ya? Iya, kalau udah ada kelainan memang efeknya yang kurang baik tuh terganggunya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, ya. Nah, Dok, bagaimana cara kita, ini ada pertanyaan, Dok, dari Ranum Fauzia, sebagai orang tua dalam mendampingi anak yang mengalami hidrosefalus dan pengamatannya mungkin terutama, Dok? Iya, pasien-pasien pada anak-anak yang dengan hidrosefalus itu kan kondisinya spesial ya. Jadi orang tua juga harus memperlakukan anak yang dengan hidrosefalus itu dengan spesial. Maksudnya dalam artian perhatiannya juga harus lebih jika dibandingkan pada anak-anak yang normal. Karena kebanyakan sih ada keterlambatan, entah itu dari motorik, sensorik atau kognisinya. Ya. Baik. Nah, kalau misalnya kita ada beberapa anak di usia balita nih, Dok, ya. Anak tersebut tentunya sebelumnya mungkin dengan keluhan sudah bisa jalan, sudah bisa komunikasi, sampai naudzubillah lah di tengah-tengah terdiagnosis misalnya yang paling sering ini kan hidrosefalus karena misalnya masa. Ya. Dengan pengamatan, pendampingan, akhirnya dia bisa mulai lagi beraktivitas motorik seperti sebelumnya. Batasan memulainya ini gimana, Dok? Batasan memulainya misalnya apakah sudah boleh dia mengangkat kepala? Misalnya tadinya sudah bisa angkat kepala, sakit, bener-bener bed rest. Iya. Setelah dilakukan operasi baik, kemudian luka operasi baik, tidak didapatkan komplikasi.
pastikan tentunya kita akan mulai lagi yang namanya kegiatan nih, Dok, ya. Anak tersebut mulai ngangkat kepala tuh, apakah ada periode dari operasi, Dok? Nggak ada patokan sih sebenarnya. Prinsipnya adalah semakin cepat pasien tersebut kita bisa melakukan mobilisasi, semakin baik. Kalau misalnya masih belum kuat untuk duduk sendiri, bisa kita lakukan secara pasif. Bednya kita modifikasi supaya setengah duduk atau bahkan sampai duduk. Seperti itu. Sampai pasien tersebut kuat untuk duduk sendiri. Baik, berarti boleh kita lihat dan kerjasama juga tentunya dengan teman-teman dari rehabilitasi dari fisioterapi itu. Nah, Dok, kalau anak dalam kandungan sudah ketahuan hidrosefalus, belum lahir nih ya mungkin ya, apakah langkah awal yang bisa dilakukan? Sudah ketahuan hidrosefalus? Ya, dari kandungan. Menunggu dilahirkan. Biasanya nanti kelahirannya pasti kebanyakan sih lewat SC, ya. Karena lingkar kepalanya nggak seperti anak seusianya. Ada nggak yang lahiran normal? Ada juga sih. Apa efeknya, Dok? Misalnya di dalam satu daerah kita udah terdiagnosis hidrosefalus, dari dalam kandungan pas mau lahiran mungkin ada di suatu daerah yang tidak bisa dilakukan operasi. Efeknya mungkin dari yang pertama dari pihak ibu ya, mungkin perlu tindakan yang lebih agresif waktu resiko perdarahan. Ya, resiko perdarahan. Terus yang kedua mungkin kita perlu lakukan insisi pelebaran daripada perineumnya supaya memudahkan untuk transportasi janin lahir. Kalau bagi bayinya sendiri, Dok? Kalau bayi lahirnya ya itu karena kepalanya lebih besar daripada anak normalnya, jadi biasanya dia akan terkompres, akan menimbulkan trauma biasanya. Baik. Dan tentunya tadi bisa, ya maaf Dok, kalau ketekan bikin tekanan di dalam otaknya juga meningkat ya, Dok ya? Iya. Bisa muntah spontan juga nggak, Dok? Muntah spontan bayi baru lahir tuh misalnya, Dok, tadi kan muntah proyektil, dokter bilang kalau misalnya salah satu gejalanya dia hidrosefalus tertekan nih, Dok, bisa nggak, Dok, muntah? Kalau muntah sih kayaknya pada pasien yang baru lahir kayaknya masih belum. Iya, karena kan belum mengkonsumsi apapun. Iya, kecuali ketelan sama air kecuali baik, Dok. Nah, pertanyaan dari Herianto Arbi, Dok. Dok, maaf ketinggalan, anak hidrosefalus ciri-ciri lahirnya bagaimana? Karena keponakan saya mengalami itu dan sekarang istri saya sedang hamil. Apakah ada faktor genetik? Ciri-ciri sebenarnya pada kasus hidrosefalus itu yang khas justru pada kasus anak-anak. Kalau dibandingkan orang dewasa, pasien dengan orang dewasa dengan hidrosefalus itu ciri-cirinya hampir sama seperti kasus-kasus peningkatan tekanan kepala oleh penyebab yang lain. Tapi kalau pada anak-anak biasanya lebih khas. Karena ubun-ubunnya masih terbuka, biasanya dia akan lebih cembung. Kalau kita tekan agak keras. Terus kalau TIK-nya, tekanan kepalanya tinggi, biasanya vena-venanya akan lebih tampak. Karena dia juga belum ada rambutnya ya, berarti kelihatan venanya lebih menonjol, lebih kelihatan besar-besar. Atau mungkin yang sering kalau di mata bisa sunset fenomena. Matanya melirik ke bawah. Ya, harusnya kan mungkin hitam-hitam ini ada di tengah-tengah, tapi sunset fenomena itu kan jadi kayak Baik. Dok, apakah penyebab hidrosefalus selain virus toxo atau TORCH tadi, Dok? Gangguan selama embriologi, pembentukan otaknya atau pembentukan pembuluh darah sehingga nggak bisa memberikan suplai ke hemisfernya sehingga hemisfernya agenesis. Terus yang kedua, karena kelainan kongenital dari awalnya memang ada penyempitan daripada salurannya seperti itu. Nggak murni karena infeksi sih semuanya memang. Ya, baik. Jadi selain virus toxo tadi, penyebab hidrosefalus mungkin yang sudah disebutkan oleh Dr. Geizar, perdarahan, trauma ya, Dok ya? Nah, Dok, penanganan tadi yang dokter bilang bahwa salah satunya menggunakan endoskopi, Dok. Di Muardi udah bisa nih. Sudah. Bisa BPJS, Dok? Bisa. Lewat mana tuh masuknya, Dok? Kebanyakan sih endoskopi tadi, Dok. Oh, operasinya? Langsung ini kita masukkan lewat kepala di titik cover biasanya di daerah frontal sini. Kita lubangi, aksesnya masuk ke ventrikel lateral. Kecil alatnya ini, Dok? Kecil. Mungkin hanya kita lakukan satu bor aja. Satu bor kurang lebih diameternya 2 cm. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita masukkan alat. Bisa melihat sejauh mana penyumbatannya, Dok? Sebenarnya alatnya itu untuk bikin lubang bypass. Sehingga
yang pasien tersebut nggak bisa mengalir dari ventricle 3 ke ventricle 4, tapi langsung kita bypass ke sisterna dan subarachnoid. Kita lubangi ventricle 3-nya. Apa efeknya kalau udah dilakukan itu? Anggaplah pasiennya ini pulih ya dok. Harapan kita tentunya pulih. Efeknya apa biasanya? Karena ini kita tanpa implan, dia bisa fibrotik dan nutup lagi, hidrosefalus lagi nantinya. Berarti sifatnya tidak permanen. Ya, kecuali kita bikin lubangnya sebesar mungkin, tapi kadang-kadang terbatas karena di bawah membran ventricle 3 itu ada arteri basiler, jadi kita mungkin nggak bisa terlalu agresif untuk bikin lubang yang selebar mungkin. Karena resikonya kalau resiko perdarahan ya dok ya. Iya. Baik, wah complicated ya dok ya. Iya. Dok, apakah memelihara hewan bisa jadi penyebab anak terlahir hidrosefalus? Mungkin kalau hewannya kita rawat dengan baik sih resiko toksonya juga akan semakin berkurang ya. Maksudnya dalam artian hewannya kita vaksinkan juga, terus kita preventif ya, intinya grooming ya. Grooming. Biasanya kalau hewan udah di grooming ini kan biayanya juga cukup ya lumayan ya. Cukup lumayan ya dok ya. Ya. Berarti menjaga kebersihan hewan ya. Itu juga apabila memang ya punya binatang peliharaan bisa dikondisikan dok? Iya, bisa, nggak masalah. Pakai masker berarti ya dok. Supaya tidak ketularan ya. Nah dok, dikarenakan waktu juga udah tinggal 10 menit nih dok. Kalau misalnya nih dok ya, anak tersebut didiagnosis hidrosefalus ya, tentunya ibu-ibu nih pasti ya mungkin kita juga sudah menjadi orang tua, nauzubillah lah seseorang anak itu hidrosefalus nih dok. Terjadi nih dok ya. Kalau tidak dilakukan apa-apa dok, ada dong orang tua yang tentunya itu sudah datang sampai ke RSUD Dr. Muardi, sampai ke ahli bedah saraf, kita edukasi lah tindakan A, B, C, D. Tapi ternyata kita juga sering nemu ya dok, pasien nggak balik nih dok. Apa konsekuensinya dok? Ya kadang-kadang pasien orang tua ya, dalam artian kalau akan dilakukan tindakan pembedahan terutama di bedah saraf itu kan kesannya mengerikan. Iya. Ya, akhirnya lihat anaknya dibor, melihat anaknya dipasang tadi implan, terus apalagi alatnya juga permanen. Kadang-kadang kalau yang Vipisan kan permanen sifatnya, kecuali kalau EVD kan memang temporary. Kadang-kadang bagi beberapa orang tua kan pasti akan ngeri. Nah, kalau kita delay, semakin lama ventricle itu akan semakin mengembang karena memang dari awal ada gangguan absorpsi entah atau karena gangguan aliran. Akibatnya nanti yang kalah adalah parenkimia. Makin lama makin tipis ya. Iya, makin tipis ya, otomatis tumbuh kembangnya juga akan semakin tertinggal, nggak bisa terkejar. Seperti itu. Berarti konsekuensi yang harus kita pikirkan adalah tadi ya dok, delay. Iya. Ya gangguannya malah jadi macam-macam, terutama di tumbuh kembang ya dok. Betul. Oke. Nah, dari penanganan tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Geza, ada yang namanya Vipisan. Keberhasilannya dok seberapa besar? Ngomong seberapa besar keberhasilan nih dok ya? Sebenarnya untuk tiap operasi bedah saraf itu jarang kita edukasi, oh ini pasti berhasil sekian persen, karena komplikasi pasca tindakan bedah saraf itu cukup banyak. Apalagi kalau kita pasang Vipisan, karena Vipisan itu kan implan, jadi pasti ada dari beberapa pasien itu ada reaksi rejeksi, nantinya bisa jadi infeksi, buntu dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa. Mampet tadi cukup sering mungkin. Cukup sering. Apakah kalau mampet tadi bisa diganti? Biasanya kita lepas yang di atas ventrikelnya, nanti kita bersihkan, nanti kita pasang lagi, nanti bisa berfungsi lagi. Nggak perlu sampai kita ganti, kecuali kalau memang ada tanda-tanda infeksi di sekitar luka operasinya harus kita ganti. Ya, baik dok. Nah dok nih ada pertanyaan dari Lydia Natalia, dok, apakah ada diet khusus untuk anak hidrosefalus? Udah ada sih. Gak ada ya dok? Udah ada. Kecuali mungkin hanya ditambahkan nutrisi yang lebih itu ya, suplemen otak lah. Suplemen otak gitu. Tapi mungkin kalau hidrosefalus misalnya dengan kejang yang berulang mungkin dok ya, kan ada intractable epilepsi. Itu mungkin ada diet khusus yang namanya diet ketogenik, tetapi itu kan ya advance ya dok, harus dengan pengawasan. Jadi tapi kalau hanya hidrosefalus ya bukan karena penyakit lain atau infeksi radang otak segala macam, mungkin tidak ada ya. Tidak ada yang
berbeda. Dari Bunda 3336, apakah hidrosefalus bisa sembuh dan tumbuh normal, Dok? Tumbuh normal bisa, tapi kalau sembuh seperti anak normal agak sulit. Biasanya kebanyakan hampir mengejar kondisi anak normal. Bagaimanapun ya, namanya defek ya, Dok ya. Iya. Dok, ada artikel yang menyebut makan kepiting saat hamil bisa menyebabkan hidrosefalus, Dok. Apa ini benar, Dok? Makan kepiting? Padahal enak tuh, Dok. Enak kepiting. Saya terus terang belum pernah baca tentang artikel ini, jadi saya nggak bisa jawab juga sih. Apakah benar kepiting bisa bikin hidrosefalus? Iya. Berarti tentunya pada saat hamil yang penting makan cukup nutrisi, baik makro dan mikronutrien, ya itu sudah. Kita harapkan pertumbuhan otaknya tadi menjadi baik ya, Dok, apalagi kaya akan protein sebenarnya, Dok, akan meningkatkan pertumbuhan linear seorang anak. Nah, Dok, ada beberapa mungkin tentunya di beberapa pusat kesehatan atau senter kesehatan ini kan tentunya kita akan menghadapi macam-macam kejadian yang hidrosefalusnya tadi tidak hanya karena misalnya non infeksi, tentunya ada salah satu faktor infeksi, trauma segala macam nih, Dok. Kalau misalnya dengan kasus tadi contohnya adalah hemofilia atau gangguan darah nih, Dok. Tentunya adalah tentu kita replace dulu faktor berapa misalnya gitu ya, Dok. Tetapi anggaplah ada kecurigaan peningkatan tekanan intrakranial, Dok. Seberapa besar seringnya anak dengan apa tadi hemofili ini terjadi hidrosefalus? Kalau untuk presentasinya sih saya nggak tahu pasti sih. Cuman ada beberapa kasus dengan hemofili akan mencetuskan terjadinya hidrosefalus karena dari awal memang ada kelainan pembekuan darah. Jadi pada anak tersebut terjadi trauma sedikit aja akan menimbulkan perdarahan pada otak kadang-kadang ya kalau benturannya di kepala. Nah, fase kronisnya karena perdarahannya nggak tertangani dengan baik biasanya akan menyebabkan gangguan penyerapan cairan otak. Jadilah hidrosefalus seperti itu. Nah, apakah apabila karena ya hemofili, karena di anak memang ada kasus-kasus atau banyak ya, Dok, kasus-kasus dengan hemofilia, apakah penanganannya juga tadi penyebabnya darah? Apakah penanganan pipisan juga, Dok? Atau mungkin yang TFD tadi? Ya, kalau hemofili kan kemungkinan besar steril pasti LCS-nya. Jadi kemungkinan kita shunting asal faktor pembekuannya sudah terkontrol dengan baik. Soalnya kayak kita operasikan kita bikin luka. Kalau hemofilinya belum terkontrol dengan baik, kita bisa berisiko memberikan perdarahan yang baru di otaknya. Tentunya berarti dengan backup faktor ya, Dok? Iya, betul. Nah, bagaimana dengan ada juga nih, Dok, yang hidrosefalus disebabkan oleh orang awam nih, Dok. Kalau di pedalaman disebabkan oleh TBC, Dok. Oh, sering. Nah, kenapa, Dok? Kok TBC kan di paru-paru, Dok? Iya. Kok tiba-tiba bisa jadi hidrosefalus, Dok? Orang awam ngiranya TBC di paru-paru ya. Nah, iya benar, bisa Dok. Di kulit aja bisa. Di kulit bisa, terus di tulang punggung pun juga bisa. Nah, kalau di otak gimana, Dok? Bisa. Kok bisa sampai ke otak nih, Dok? Biasanya kan kalau TBC biasanya primernya memang kebanyakan dari paru. Nah, paru itu bisa menyebabkan hematogen, infeksi, bisa menyebar kemana-mana sebenarnya. Bisa ke otak, tulang punggung, dan lain-lain. Tergantung ke arah mana infeksinya itu lebih banyak mengalir. Seperti itu sih. Baik. Kalau sampai otak, peradangan, hidrosefalus, Dok? Penanganannya berarti tadi pipisan lagi? Ya. Sambil kita obati penyakit intinya primernya. Dan tadi ya buat penyakit TBC sendiri mungkin ada timetable-nya tadi ya, Dok? Iya. Memang primernya kadang-kadang di paru-paru ini kan di awal-awal. Iya. Tetapi kalau tidak disembuhkan atau tidak melakukan pengobatan sampai tuntas, ya. Iya. Baik, wah menarik nih. Dikarenakan waktu juga udah terbatas. Udah ada yang nanya nih ya. Oke, sudah habisannya. Overview nih, Dok. Untuk penanganan hidrosefalus pada anak nih, Dok. Overview pokoknya prinsipnya ibu-ibu harus orang tua harus awas pada anak-anak yang dicurigai, oh kok anak saya
pertumbuhannya nggak seperti kakaknya atau teman-temannya, ada terganggu, terus kok kepala proporsinya lebih besar kepala, nggak sesuai proporsinya timpang antara kepala dengan badannya, itu harus kita curiga mungkin ada hidrosefalus. Jadi prinsipnya adalah semakin cepat penanganan pada kasus hidrosefalus, outcome-nya juga akan semakin baik. Semakin cepat ketahuan ya semakin baik. Baik, intinya adalah tangani sejak dini ya. Dan jangan lupa apabila memang ada keluhan terkait hidrosefalus dapat datang ke Poli Bedah Saraf RSUD Dr. Muardi Surakarta. Rekaman atau hasil live streaming hari ini dapat dilihat kembali di Facebook, YouTube, dan Instagram RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe semua akun media sosial RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, YouTube, dan satunya lagi adalah podcast. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.